Gempa Megatrust hingga saat ini masih menjadi topik yang hangat di tengah masyarakat, karena gempa ini berpotensi memiliki kekuatan yang sangat besar dan disebut, tinggal tunggu waktu sebelum kejadian. Pembahasan ini terjadi setelah Jepang kembali dilanda gempa besar di Nankai dengan kekuatan 7,1 skala Richter pada 8 Agustus 2024 lalu. Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang sangat besar yang terjadi di zona subduksi, yang dimana wilayah tempat salah satu lempeng tektonik bumi terdorong di bawah lempeng lainnya. Kedua lempeng ini biasanya terus bergerak mendekati satu sama lain, dan menjadi terjebak di tempat mereka bersentuhan. Akhirnya penumpukan regangan melebihi gesekan antara kedua lempeng, dan gempa Megatrust besar pun terjadi. Di Indonesia sendiri, ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai, di mana BMKG saat ini tengah memantau wilayah tersebut karena ada potensi dilanda gempa yang cukup besar. Adapun wilayah tersebut yakni segmen Megatrust Mentawai Siberut dan Megatrust Selat Sunda, di mana keduanya terakhir mengalami gempa lebih dari ratusan tahun lalu. Dengan potensinya yang cukup besar, maka masyarakat yang berada di wilayah sekitar zona Megatrust tersebut perlu berhati-hati, namun jangan terlalu panik. Tak hanya 2 zona Megatrust tersebut, namun masih ada sekitar 11 zona Megatrust yang berpotensi juga menyebabkan gempa besar. Berdasarkan peta tersebut, sampai saat ini setidaknya ada 13 Megatrust yang tersebar di Indonesia. Beberapa di antaranya mengalami pecah segmen hingga membentuk segmen yang baru, seperti segmen Mentawai yang dibagi menjadi segmen Mentawai Siberut dan segmen Mentawai Pagai. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Berikut wilayah-wilayah yang berpotensi dilanda gempa besar. Zona Megatrust bukanlah hal baru. Di Indonesia, zona sumber gempa ini sudah ada sejak jutaan tahun lalu saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan Indonesia. Zona ini berada di zona subduksi aktif, seperti subduksi Sunda yang mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba, subduksi Banda, subduksi lempeng Laut Maluku, subduksi Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina, dan subduksi utara Papua. Secara historis Indonesia pernah mengalami gempa besar bahkan tembus 9 skala Richter yang pernah terjadi di Aceh pada Desember 2004. Terjadi sebuah gempa dahsyat yang melanda Aceh. Gempa berkekuatan 9,3 skala Richter ini menyebabkan serangkaian tsunami dahsyat di sepanjang daratan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Aceh sendiri merupakan daerah yang terkena dampak paling parah selain Sri Lanka, Thailand, dan India. Banyak korban jiwa dalam bencana ini, bahkan sampai menyentuh pada angka 170.000 jiwa. Oleh karena itu, Museum Tsunami Aceh dibuat untuk mengenang korban dari tsunami Aceh tersebut, sekaligus tempat edukasi dan pusat evakuasi ketika bencana. Sebelumnya BMKG sudah memprediksi gempa besar yang melandai Nankai di Jepang Selatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Hasil pemodelan tsunami oleh BMKG menunjukkan adanya status ancaman waspada dengan tinggi tsunami kurang dari setengah meter dan akhirnya terkonfirmasi. Memang tsunami terjadi di pantai Miyazaki, Jepang dengan ketinggian 31 cm dan tidak merusak. Daryono mengatakan kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap Megatrust Nankai saat ini sama persis yang dirasakan dan dialami oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap seismik gap Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Namun demikian masyarakat di Indonesia tidak perlu khawatir, karena apa yang terjadi di Jepang dapat dipantau secara real-time oleh BMKG. Sebagai langkah antisipasi dan mitigasi, BMKG sudah menyiapkan sistem monitoring, processing dan diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat. Sejauh ini BMKG telah memberikan edukasi, pelatihan mitigasi, drill, evakuasi, berbasis pemodelan tsunami kepada pemerintah daerah, stakeholder, masyarakat, pelaku usaha pariwisata pantai, industri pantai dan infrastruktur kritis seperti pelabuhan dan bandara pantai. Itulah sedikit informasi yang dapat kami berikan mengenai gempa Megatrust dan wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi gempa besar di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video kami berikutnya.